Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan masih tetap semangat belajarnya. Walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi kedua kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3. Subtema 2 masih pembelajaran 1. Ananda bisa membuka buku tema 3-nya pada halaman 62 sampai 66. Ayo Ananda semua siapkan buku tema 3 dan alat tulisnya ya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama dimulai dari halaman 62. Materi pertama kita untuk pembelajaran tematik sesi kedua hari ini, yaitu kita masih membahas tentang mengkonversi satuan jarak. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 62. Pada halaman 62 ini terdapat contoh soal dan gambar. Di sini Ananda bisa melihat gambar denah antar tempat. Dan terdapat soalnya, yaitu rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Jadi untuk soal ini kita konversikan. Pada awalnya tadi rumah Ana ke danau mempunyai jarak 15 km 700 meter. Sekarang kita konversikan jaraknya menjadi kesatuan meter. Untuk mengubah satuan jarak ini, kita pertama-tama tuliskan dulu. Tadi awalnya jarak rumah anak ke danau adalah 15 km ditambah 700 meter. Sekarang kita cari berapakah jaraknya jika dalam satuan meter. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita lihat dulu, yaitu angka pertamanya di sini, yaitu 15 km. Sekarang kita rubah dulu, 15 km ini dirubah menjadi satuan meter. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu kita tadi sudah sama-sama membahas bagaimana cara mengkonversikan dari satuan kilometer ke meter. Yaitu caranya dengan dikali, karena 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita kalikan dulu, yaitu 15 dikali 1000. 1000 ini berasal dari tadi, yaitu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sekarang kita kalikan dulu angka pertamanya, yaitu 15 kita kalikan dengan angka 1 terlebih dahulu. 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Sama seperti sebelumnya, jika ada perkalian bilangan kelipatan 10, untuk angka nolnya bisa kita langsung tuliskan. Coba sekarang Ananda perhatikan, pada bilangan 1000 ini jumlah angka nolnya ada berapa? Ya, jumlah angka 0 pada bilangan 1000 ini ada 3. Maka bisa kita langsung tuliskan nolnya di sini. Sehingga dari sini kita sudah dapat mengetahui hasil perkaliannya, yaitu 15 dikali 1000 hasilnya adalah 15.000. Selanjutnya, sekarang Ananda lihat pada bagian 700 meter ini. Coba Ananda perhatikan, satuan jarak yang diminta sudah sama, yaitu sama-sama diminta ke satuan meter. Karena ini satuan jaraknya sudah sama, yaitu sama-sama meter, maka kita tidak perlu melakukan perubahan atau mengkonversikannya. Sehingga kita bisa langsung tambahkan 700 ini. Jadi ditambahkan 700. Nah, coba sekarang Ananda hitung. 15.000 ditambah 700, berapa ya hasilnya? Jadi, 15.000 ditambah 700, hasilnya adalah 15.700. Maka dari sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu 15.700. Jadi, jawaban untuk soal ini yaitu rumah Ana
ke danau memiliki jarak 15.700 meter. Bagaimana, Ananda? Cukup mudah bukan untuk melakukan konversi satuan jarak dari soal ini? Selanjutnya, masih sama, yaitu sekarang ditampilkan contoh soal. Ana dan keluarganya mengunjungi rumah paman yang berjarak 5.250 meter dari danau. Berapa jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer? Sekarang dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa tadi jarak dari danau ke rumah paman berjarak 5.250 meter. Sekarang kita rubah satuannya untuk menjadi kilometer. Untuk mengubah satuan jarak ini, Ananda perlu mengingat lagi tadi bahwa 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Atau jika kita balik, 1.000 meter sama dengan 1 kilometer. Jadi setiap 1.000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Atau kita bisa tahu bahwa bilangan tempat ribuan pada meter merupakan bilangan tempat untuk kilometer. Miss ulangi ya, bilangan tempat ribuan pada meter merupakan nilai tempat bagi kilometer. Sekarang kita baru rubah. Tadi 5.250 meter kita rubah menjadi berapa kilometer? Pertama, coba Anda perhatikan. Dari angka 5.250 ini, manakah yang mempunyai nilai tempat sebagai ribuan yang merupakan nilai tempat untuk kilometer? Ya, dari angka 5.250 ini, yang menempati nilai tempat ribuan adalah angka 5. Maka angka 5 ini merupakan nilai tempat untuk kilometer. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 5 kilometer. Untuk angka sisanya yaitu 250, maka bisa kita tuliskan untuk nilai tempat meter sisanya. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 250 meter. Jadi sekarang kita sudah dapat hasil jawaban untuk soal ini. Jadi jarak dari danau ke rumah paman yaitu mempunyai jarak 5 km 250 meter. Bagaimana Ananda? Masih cukup mudah bukan untuk mengkonversikan satuan jarak ini? Tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang mengkonversi satuan jarak. Jadi, untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan pada buku halaman 63 ya, tentang mengkonversi satuan jarak dari gambar sebuah denah. Untuk tugas Ananda, yaitu Ananda mengerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja ya. Ini adalah tugas Ananda pada halaman 63 dari nomor 1 sampai nomor 4. Jadi, Ananda tuliskan satuan jarak dari gambar ya. Misalnya pada soal nomor 1, yaitu ditanyakan jarak dari rumah Togar ke pasar. Ananda bisa melihat pada gambar denah di atasnya berapa jarak dari rumah Togar ke pasar ya. Lalu dikonversikan ke dalam satuan meter. Untuk tugas Ananda ini bisa dikerjakan di buku tulis atau bisa langsung dikerjakan pada bukunya ya. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Selanjutnya, kita masih mempelajari materi ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mengukur kedalaman laut. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 63. Alat untuk mengukur kedalaman laut adalah ekosonder. Jadi, ekosonder ini merupakan alat untuk mengukur kedalaman dari laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal, sehingga kapal ini bisa mengetahui berapakah kedalaman lautnya. Cara kerja dari ekosonder itu, pertama, alat ekosonder ini akan mengirimkan gelombang suara ke dasar laut.
Lalu gelombang suara tersebut mengenai dasar laut dan lalu dipantulkan. Nah, gelombang pantul inilah yang akan ditangkap oleh echo sounder. Jadi, melalui bunyi pantul tersebutlah kita dapat mengetahui berapakah kedalaman dari sebuah laut. Itulah Ananda alat untuk mengukur kedalaman laut, yaitu echo sounder dan beserta cara kerjanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang mengidentifikasi gerak lemah dan kuat. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 64. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa gerak tarik itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak kuat dan gerak lemah. Nah, kita bisa melakukan gerakan lemah, contohnya dengan mengikuti gerakan angin sepoi-sepoi. Karena gerakan angin sepoi-sepoi ini merupakan salah satu contoh dari gerakan lemah. Nah, di sini ditampilkan gambar bagaimana cara melakukan gerakan angin sepoi-sepoi, yaitu Ananda bisa bergerak lambat ke kanan dan ke kiri mengikuti gerakan angin sepoi-sepoi. Selanjutnya yang kedua ada gerakan kuat. Untuk contoh gerakan kuat ini kita bisa mengikuti gerakan angin topan. Karena angin topan bergerak sangat cepat dan kuat, maka contoh gerakannya yaitu merupakan gerakan kuat. Di sini ditampilkan gambar bagaimana cara menirukan gerakan angin topan, yaitu Ananda bisa bergerak cepat ke kanan dan ke kiri, seperti gerakan angin topan. Itulah gerakan lemah dan kuat. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi kedua hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya ya dari rumah. Dan ini selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.